Welcome to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Kita lanjutkan materi IPD tentang psikosomatis. Kita akan bahas tentang General Adaptation Syndrome yang terdiri atas 3 tahapan: alarm, resistance, and exhaustions. The more stages your body goes through, the greater the risk of long-lasting negative effects. Prolonged stress can impact your physical and mental health. Oke, jadi berdasarkan Hans Selye, ternyata respon tubuh terhadap stres itu dibagi menjadi tahapan-tahapan nih. Nah, yang pertama, fase 1 itu alarm reaction, mobilize resources. Jadi, ketika fase warning ini, dia tuh merupakan initial response to stress, fight or flight response. Berarti ketika kita menghadapi stres untuk yang pertama kali itu, kita bakalan sangat terpengaruh gitu tubuhnya. Jadi overaktivitas simpatis ya, kayak misalkan berdebar-debar, terus mengalami kecemasan, terus keringetan, gitu-gitu. During this stage, body sympathetic nervous system is activated by sudden release of hormone. Kemudian, ya ini cirinya kayak heart rate-nya dia meningkat, peningkatan adrenalin dan noradrenalin, kontraksi limpa, peningkatan glukosa darah, perubahan distribusi darah, perubahan sistem respirasi atau takipneu, pemanjangan massa jendel darah, dilatasi pupil, dan juga berkeringat. Kemudian kita masuk ke fase yang kedua, yaitu resistance. Jadi tubuh udah mulai bisa mengcoping stresnya gitu, udah ada coping mekanisme dari tubuh. Jadi stres resistensinya atau ketahanan terhadap stresnya tuh kalau di fase 2 ini tuh udah lebih tinggi gitu. Tubuh udah mulai terbiasa menghadapi stresnya gitu. Nah, reaksi pertahanan, defense or stage of resistance, body tries to repair itself after the initial shock of stress. If the stressful situation is no longer present and you can overcome the stress, your heart rate and blood pressure will start to return to pre-stress levels. Jadi semua simpatetisnya tadi yang ada di awal fase inisial, fase alarm, itu udah balik lagi ke fase normal gitu. However, if the stressful situation continues for a long time, or if you do not resolve the stress, your body will never receive a clear signal to return to normal functioning levels. This means it will continue to secrete the stress hormones. Stress hormone tuh di sini kortisol ya. And your blood pressure will stay high. Prolonged stress that is not resolved leads to the third stage, di mana third stage ini masuk ke fase exhaustion atau reaksi kelelahan. Nah, di second stage ini atau di fase defense itu mobilisasi kemampuan fisiologis ya. Jadi udah mulai bener lagi nih kemampuan fisiologisnya. Yang tadinya di fase alarm atau initial fase tuh kita ngadepin stres jadi nggak bisa ngapa-ngapain, fungsi fisiologis kita terganggu. Itu di fase defense atau di fase yang reaksi kedua ini itu udah mulai bener lagi gitu fisiologis tubuhnya. Penurunan kadar ACTH, jadi ACTH-nya udah mulai menurun, kortisolnya udah mulai menurun, dan terfokus pada organ yang terlibat dan respon sistem organ spesifik. Jika adaptasi berhasil, maka tubuh bertambah sehat dan tahan banting. Nah, tapi kalau kita nggak berhasil melewati reaksi pertahanan ini, dan stresnya itu berkepanjangan, kita bisa masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase 3, exhaustions atau fase kelelahan ya, reserves depleted. Nah, berdasarkan kurvanya ini bisa dilihat ya, kalau kita udah masuk ke fase yang ketiga ini, ketahanan kita terhadap stres itu jadi rendah lagi, sama kayak fase pertama, alarm reactions gitu. Nah, di sini, fase kelelahan ini akan terjadi kemunduran fungsi organ atau sistem organ. Akan ada hipertrofi kelenjar adrenal, stres ulcer, atrofi kelenjar timus. Semua daya untuk adaptasi telah habis, ACTH-nya kembali meningkat, kortisolnya naik, dan bikin stres. Dan bakal muncul stress-related disease, misalkan apa? Misalkan dyspepsia, GERD, kayak gitu-gitu. Nah ini ya, daily stress, positive stress, trauma, sudden change, jadi General Adaptation Syndrome. Triggers itu tuh macam-macam gitu. Ya, stres sehari-hari, positif stres dalam artian ya kegiatan sehari-hari yang sifatnya produktif itu juga lama-kelamaan bisa bikin stres kan. Trauma atau misalnya tiba-tiba jatuh, terluka, kecelakaan, itu kan juga merupakan suatu stresor ya. Kemudian sudden change itu kayak gangguan penyesuaian ya, yang misalnya kita tiba-tiba harus mengalami perubahan
kebiasaan sehari-hari itu juga merupakan stres gitu. Reaksi tubuh terhadap stres ini macam-macam ya. Rambut bisa jadi mudah rontok, terus bisa ubanan sebelum waktunya. Kemudian mata itu bisa menurun ketajamannya, pandangannya bisa kabur, telinga bisa jadi berdenging, daya pikirnya itu jadi mudah lupa, sulit konsentrasi, ekspresi wajahnya juga tampak tegang, kedutan, dahinya berkerut, mimiknya tampak serius, sulit tersenyum, bicaranya nggak bisa santai. Mulutnya itu juga bisa kering, sering minum, tenggorokannya kayak mengganjal atau tercekik, kulit bisa terasa panas, dingin, gatal, berkeringat, terasa kering, eksim, urtikaria, jerawat berlebih, telapak tangan dan kaki berkeringat itu juga bisa muncul. Sedangkan di sistem pernafasan, itu bisa bikin sesak nafas, memicu kekambuhan asma, kardiovaskular bisa bikin palpitasi, seluruh tubuh bisa panas atau dingin, pencernaan bisa bikin dispepsia, konstipasi, dan mudah diare, urogenital bisa bikin sering BAK, terus sistem muskuloskeletal bisa keju dan linu, dan juga untuk endokrin bisa bikin peningkatan gula darah, heatnya nggak teratur, dan dysmenorrhea. Kriteria psikosomatis itu psikosomatis itu tuh jadi stres atau gangguan mental itu bisa menyebabkan bisa men-trigger atau menyebabkan tubuh itu jadi beneran mengalami sakit fisik gitu. Nah, kriteria psikosomatis ini adalah dia nggak ada gangguan psikotiknya ya, nggak ada waham, halusinasi nggak ada. Terus keluhannya tuh berhubungan dengan emosi tertentu, misalkan ada stresor nih, besok tuh mau ujian UKM PPD, tapi ngerasa belum siap. Nah, nanti bisa ngerasa panas dingin, bisa ngerasa kayak panik gitu ya, terus kayak dadanya tuh seolah berdebar-debar. Kalau punya asma, tiba-tiba bisa jadi kambuh asmanya, bisa sesak nafas gitu. Keluhan berganti-ganti dari satu sistem organ ke sistem organ lainnya. Jadi biasanya dia ada gejala somatisasinya juga. Jadi keluhannya tuh di lebih dari satu organ. Kemudian ditemukan ketidakseimbangan vegetatif. Hidupnya penuh dengan stres, ada perasaan negatif, ada faktor predisposisi, ada faktor presipitasi, ada faktor agravasi. Dan nggak semuanya tuh harus ditemukan gitu. Nah, untuk membedakan ansietas dan depresi itu bisa dilihat dari beberapa kriteria ya. Misal dari pola tidurnya. Biasanya orang dengan cemas itu akan cenderung lebih susah untuk tidur karena dia overthinking, banyak yang dia pikirkan sebelum tidur, makanya nggak bisa tidur nih. Atau kalau istilahnya di psikiatri, dia mengalami early onset insomnia. Nah, kalau depresi biasanya dia mudah tidur, tapi dia mudah kebangun. Jadi belum sampai dia tidur cukup, misal tidurnya awalnya jam 11, jam 2 pagi tuh dia kebangun lagi gitu, dan biasanya dia nggak bisa tidur lagi, jadi kebangun tidur kayak gitu. Nah, itu depresi. Jadi kalau depresi ini dia bisa mengalami middle type insomnia atau late type atau late onset insomnia gitu. Nah, kemudian kalau rasa lelah itu didapatkan pada depresi ya. Lelah atau unenergi itu kan termasuk salah satu kriteria mayor dari depresi. Paling tidak tenang itu kalau ansietas itu di sore hari, sedangkan depresi itu tuh di pagi hari. Jadi kalau ansietas itu tuh dia ngerasa nggak tenangnya atau kepikirannya tuh kalau hari udah berlalu, sedangkan depresi ini tuh ngerasa tidak tenangnya tuh setelah dia bangun dari tidurnya gitu. Nah, kemudian kinerjanya, ansietas itu dia biasanya berkaitan dengan workaholic, sedangkan depresi itu ya bikin kinerja menurun, atau kalau di sini ya dibilang anergi, anhedonia, seperti itu ya. Nah, terus kalau rasa kasih sayang di ansietas tuh masih ada, sedangkan di depresi itu tuh lagi nggak ada gitu. Nah, terus perhatian terhadap hobi, kalau di ansietas masih ada, tapi kalau di depresi itu tuh dia udah nggak bisa melakukan hobinya lagi. Nah, itu termasuk ke dalam kriteria anhedonia. Jadi dia tuh udah nggak merasakan senang melakukan hobi yang biasanya dia lakukan gitu, anhedonia. Kekurangan rasa bahagia, kekurangan minat dalam menjalankan hobi itu merupakan salah satu kriteria mayor dari depresi. Humor, di ansietas dia masih bisa humoris ya orangnya, tapi kalau depresi enggak, karena dia cenderung afeknya depresif, lebih cenderung sedih, terus suka nangis. Kalau
afek depresif itu juga masuk ke kriteria mayor dari depresi. Tujuan hidup, ansietas ini orangnya masih punya tujuan hidup, tapi kalau depresi dia bisa kehilangan tujuan hidup gitu. Jadi dia tuh pesimistis, merasa masa depannya suram. Nah, ini masuk ke dalam kriteria minor dari depresi. Kemudian kalau menangis di ansietas dia belum tentu bakal nangis ya, tapi kalau depresi itu biasanya dia banyak menangis. Nah, menangis ini kan termasuk ke dalam afek depresif, dia masuk ke kriteria mayor dari depresi. Menyalahkan diri, di ansietas ini dia belum tentu menyalahkan diri, tapi kalau di depresi biasanya dia menyalahkan diri. Jadi ngerasa dirinya bersalah, ngerasa dirinya berdosa, ngerasa dirinya tidak berguna, itu termasuk ke dalam kriteria minor dari si depresi. Pandangan terhadap kematian, kalau ansietas ini keinginan untuk matinya tuh biasanya nggak ada, tapi kalau depresi itu biasanya ada, bisa ada keinginan untuk mati. Dia bisa pengen bunuh diri, tapi dalam satu sisi dia juga takut untuk mati gitu. Nah, itu pada depresi. Kemudian kita masuk ke ansietas. Berikut ini yang dapat ditemukan pada penderita cemas. Oke, jawabannya adalah yang C. Tadi udah dijelasin ya di tabel sebelumnya. Sering menangis itu kan berarti afek depresi. Dia kriteria mayor untuk depresi. Keinginan untuk mati itu masuk ke kriteria minor depresi. Menyalahkan diri sendiri juga masuk ke kriteria minor. Interest yang menurut masuk ke kriteria mayor dari depresi. Berikut ini yang tidak ditemukan pada penderita gangguan cemas, yaitu pikiran atau keinginan untuk bunuh diri. Takut mati itu ditemukan pada depresi. Dan sebenarnya takut mati itu juga bisa ya, keinginan bunuh diri juga ada di depresi. Terus rasa kasih sayang tuh masih ada di gangguan cemas, rasa humor dan tujuan hidup tuh masih ada di gangguan cemas. Stres yang kronik dapat menyebabkan sekresi kortisol turun, nih salah ya, harusnya kan naik ya, karena ACTH-nya tersekresi lebih banyak ketika stres, kemudian kortisolnya otomatis juga lebih banyak. Nah, sekresi hormon kortikotropin turun, salah ya, harusnya naik. Kortikotropin itu apa sih? Ya, kortikotropin itu adalah ACTH gitu, yang letaknya ada di hipofisis anterior. Kemudian sekresi insulinnya turun. Nah, ini benar ya, stres yang kronik kayak depresi itu kan sesuatu yang membutuhkan energi banyak gitu kan. Nah, makanya diusahakan bahwa kadar gula dalam darahnya itu tuh diusahakan untuk tinggi. Tujuannya apa sih kok kadar gula darahnya harus tinggi? Karena ya kalau misalkan ingat ya, kadang orang yang sedih itu tuh lebih suka makan yang manis-manis, fungsinya juga menjaga biar kadar gula dalam darah tuh lebih tinggi gitu. Makanya sekresi insulinnya tuh jadi bisa turun. Nah, kalau insulin turun, otomatis gula darah tuh nggak bisa diubah jadi glikogen gitu kan, atau gula otot. Sekresi glukagon turun. Kalau glukagon turun, otomatis dia bakal merombak si gula ototnya dan menjadi gula darah gitu. Nah, ini salah ya, karena harusnya dia naik, soalnya naikin gula. Iya, karena memang respon terhadap stres itu harusnya bikin gula darah itu tinggi gitu. Sekresi adrenalin turun, ini salah, karena harusnya adrenalinnya naik. Ingat ya, tadi di stres yang kronik itu ada fight or flight kan. Stress alone doesn't cause diabetes, but there is some evidence that there may be a link between stress and the risk of type 2 diabetes. Our researchers think that high level of stress hormones might stop insulin-producing cells in the pancreas from working properly and reduce the amount of insulin they make. However, it is suspected that a high level of stress can also exacerbate diabetes. High anxiety can result in the release of sympathetic hormones that can elevate both cortisol and glucose levels, decrease insulin release, or affect the sensitivity and resistance of the insulin hormone. Nah, ini bener banget ya. Kenapa kok bisa kayak gini sih? Nah, stres itu dia menyebabkan tekanan pada tubuh kan. Ketika stres tuh berbagai sitokin proinflamasi itu tuh banyak dihasilkan. Nah, sitokin proinflamasi yang banyak dihasilkan itu tuh bisa merusak berbagai organ gitu ya. Kalau misalkan dia di pankreas, ya dia bisa merusak pankreas juga gitu, bikin inflamasi. Nah, nanti otomatis jumlah insulinnya itu tuh bakal lebih menurun gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada kondisi stres. Yang merupakan contoh panik adalah takut mati. Takut mati itu bisa sih takut mati.
Orang-orang yang takut mati itu bisa masuk ke gangguan cemas. Gangguan cemas yang tipe apa? Bisa gangguan cemas menyeluruh. Kayak dia takut kalau misalkan tiba-tiba nih dia jauh dari suaminya, tiba-tiba LDR gitu ya, beda kota. Terus takut kalau gimana ya kalau suaminya tiba-tiba mati di luar kota sana. Itu bisa ya terjadi di gangguan cemas menyeluruh. Terus gangguan cemas apa lagi yang bikin takut mati? Misalkan pada kondisi agorafobia. Agorafobia itu orangnya tuh takut untuk keluar rumah karena dia takut kalau aku keluar rumah gimana ya nanti kalau tiba-tiba ada orang yang begal aku, gimana kalau tiba-tiba ada orang yang membunuh apa ya kayak berniat jahat ke aku, gimana kalau aku keluar rumah nanti tiba-tiba ada teroris random yang meledakkan diri dan aku jadi mati. Nah itu yang terjadi pada penderita agorafobia. Jadi dia takut nggak bisa menyelamatkan dirinya ketika berada di kerumunan gitu. Nah, serangan panik atau panic attack atau gangguan panik itu juga bisa menyebabkan seseorang dengan gangguan cemas tuh merasa takut mati. Karena pada serangan panik itu kan terjadi overaktivitas otonom ya. Jadi gejala simpatetisnya tuh meningkat. Kayak misalkan yang paling banyak ditemui itu tuh merasa berdebar-debar dan merasa sesak nafas. Nah, orang kalau berdebar-debar kan mikirnya, aduh kenapa ya kok aku tiba-tiba berdebar-debar, kok aku sesak nafas, jangan-jangan aku sakit jantung, jangan-jangan aku bakalan apneu, bakalan nggak bisa nafas, bakalan meninggal gitu. Itu yang dipikirkan pada orang yang panik. Nah, nomor 5, sindrom anxiety menurut DSM-4-TR dibagi menjadi ini klasifikasi gangguan kecemasan itu pertama ada gangguan ansietas menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Nah, pada pasien GCM ini, gangguan cemas menyeluruh ini tuh misalkan kayak gini ya. Kalau di soalnya tuh biasanya seseorang nih dia tuh LDR sama suaminya kerja di kota lain, terus si anaknya itu kebetulan juga lagi kuliah di kota lain. Dia mengalami kekhawatiran terus-menerus, aduh gimana ya kalau suamiku nanti selingkuh, aduh gimana ya kalau suamiku tiba-tiba meninggal tapi nggak ada orang yang tahu gitu, aduh gimana ya kalau misalkan suamiku di sana sakit gitu. Terus dia juga khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang belum pasti ke depannya. Misalnya, aduh gimana ya kalau misalkan nanti aku nggak dapat kuliah, gimana ya kalau misalkan nanti aku nggak bisa jadi orang kaya, gimana ya kalau misalkan masa depanku nggak cerah kayak gitu. Terus misalkan kekhawatiran terhadap anaknya, dia bisa mikir, aduh gimana ya kalau anakku di sana kehabisan uang, gimana ya kalau anakku di sana nanti pergaulannya bebas dan lain sebagainya. Jadi banyak banget hal yang ditakutkan sama penderita gangguan cemas menyeluruh ini gitu. Kemudian yang kedua, gangguan panik. Gangguan panik ini tuh yang di-highlight adalah terjadi overaktivitas otonom. Jadi sistem saraf simpatisnya itu tuh bekerja ekstra gitu loh. Ketika serangan panik ini tuh muncul, bakalan berdebar-debar, ngerasa sesak nafas, kemudian merasa berkeringat, ada tremor juga, merasa bakalan mati kayak gitu. Itu yang terjadi pada gangguan panik. Kemudian gangguan fobia. Kalau gangguan fobia ini termasuk gangguan cemas yang spesifik ya, gangguan fobia. Jadi dia punya ketakutan tertentu terhadap suatu benda atau makhluk hidup yang sebenarnya itu tuh nggak membahayakan gitu loh. Misalkan fobia kucing. Kucing itu kan sebenarnya nggak membahayakan juga ya. Kayak kucing tuh tipe hewan yang mudah dijinakkan, dia lovely, pelukable gitu-gitu kan. Tapi ada beberapa orang tuh yang takut sama kucing. Nah, itu namanya fobia gitu. Terus misalnya ada orang yang fobia sama ketinggian. Dia takut kalau misalkan ngelihat tempat yang jauh gitu atau tempat yang tinggi dari atas gedung tuh dia takut gitu. Itu gangguan fobia. Gangguan obsesi kompulsif, obsesi itu tuh berarti ada ide berulang-ulang. Jadi ada pikiran berulang-ulang yang terus dia pikirkan gitu. Sedangkan kompulsif itu, pikiran berulangnya itu dia manifestasikan dalam bentuk tindakan. Misalkan, seseorang nih dia ngerasa ngerasa dia itu tuh belum matiin kompor gitu. Jadi setiap kali dia mau pergi keluar rumah tuh dia ngecek kompornya tuh berkali-kali gitu. Tiba-tiba di tengah jalan dia kepikiran, aduh kayaknya tadi aku belum matiin kompor ya. Terus dia pulang ke rumah, ternyata kompornya udah dimatiin. Terus habis itu nggak lama kemudian
dia memastikan lagi kompornya udah dimatiin belum sih, terus ngecek lagi, padahal kan udah dimatiin ya kompornya. Jadi gitu, ada kecenderungan untuk menuruti pikiran obsesinya dia gitu. Jadi beneran dicek kompornya tuh udah mati atau belum, dan itu dilakukan berulang kali sampai bikin pasiennya ini tuh telat berangkat kerja. Itu pada OCD ya, atau Obsessive Compulsive Disorder. Kemudian kalau gangguan stres pasca trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, ini biasanya ditandai dengan mimpi-mimpi buruk tentang kejadian traumatis yang dia alami, atau ada kayak ada flashback gitu loh, dia teringat kejadian traumatisnya. Nah, biasanya kejadian traumatisnya ini tuh yang sifatnya itu ekstrim gitu, kayak misalkan bencana alam, kejadian kriminalitas, tindakan penyiksaan, perkosaan, kayak gitu. Dan kejadian buruknya ini itu bisa menimpa dirinya sendiri atau menimpa orang-orang terdekatnya. Misal, dia ngelihat sahabatnya diperkosa, atau ngelihat orang lain tuh ngelihat teman-temannya itu terjebak di dalam bus dan busnya kebakaran, dia bisa melarikan diri sedangkan teman-temannya tuh nggak bisa melarikan diri, akhirnya mereka hangus terbakar di dalam busnya. Nah, itu memberikan dia trauma gitu. Jadi dia tuh bakalan ingat-ingat terus tentang kejadian itu. Nah, dia dapat dikatakan sebagai PTSD, itu jangka waktunya itu minimal 6 bulan setelah kejadian itu muncul traumanya itu gitu. Jadi kalau misalkan dia berada di tempat kejadian, dia bakal keinget, dia sering mimpi buruk, isi mimpinya itu tentang kejadian yang bikin dia trauma, pokoknya kayak gitu-gitu. Itu yang disebut dengan gangguan stres pasca trauma. Tapi beda-beda ya, kalau nggak salah dia minimal 6 bulan setelah mengalami kejadian traumatis, tapi ada yang bilang juga lebih dari sama dengan 1 bulan setelah kejadian kalau muncul kejadian-kejadian tadi yang flashback, mimpi-mimpi, terus kayak merasa teringat dengan kejadian masa lalu, dia bisa dikategorikan juga sebagai PTSD. Ada juga kriteria diagnosis yang nyebut lebih dari sama dengan 1 bulan, ada yang nyebut minimal 6 bulan setelah kejadian traumatik itu. Nah, kalau misalkan kurang dari 1 bulan, nanti definisinya menjadi reaksi stres akut gitu ya. Oke, kemudian diagnosis GAD, Generalized Anxiety Disorder, yaitu perasaan khawatir, cemas yang berat dan menyeluruh dan menetap, dan disertai dengan gejala somatik, ada motorik dan otonomik yang menyebabkan gangguan fungsi sosial dan fungsi pekerjaan, atau perasaan nyeri hebat dan perasaan tak enak. Ada rasa cemas berlebih, kurang lebih 6 bulan. Sulit mengontrol rasa cemas, gampang lelah, sulit konsentrasi, mudah tersinggung, otaknya tegang, gangguan tidur. Biasanya dia sulit tidur ya, jadi dia insomnia yang tipe early onset. Tidak berhubungan dengan kelainan aksi 1. Tidak berhubungan dengan serangan panik, merasa malu di depan umum, fobia sosial, OCD, tidak terjadi pada PTSD, penurunan quality of life, tidak disebabkan oleh penggunaan obat atau gangguan medis, dan tidak muncul saat ada gangguan mood dan psikotik. Jadi, perasaan khawatir ini, cemas yang berat dan menyeluruh dan menetap, disertai dengan gejala somatik yang menyebabkan gangguan fungsi sosial dan fungsi pekerjaan, atau ada juga perasaan nyeri hebat sama perasaan tak enak kayak gitu. Jadi penderitanya harus menunjukkan kecemasan sebagai gejala primernya. Dan kecemasannya ini tuh berlangsungnya hampir tiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan, tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu saja. Jadi nggak terbatas pada, kalau kayak fobia gitu kan dia terbatas pada hal yang dia takutin secara spesifik kan. Misal fobia kucing ya, dia cuma mengalami gejala cemasnya ketika ketemu kucing. Tapi kalau gangguan cemas menyeluruh ini, dia cemasnya itu tuh nggak spesifik ke satu hal gitu. Jadi semua hal itu tuh bikin dia cemas, bisa dia cemaskan. Nah, ini makanya sifatnya itu tuh free floating atau disebut sebagai mengambang. Kecemasannya itu tuh free floating atau mengambang. Jadi nggak jelas pemicu utamanya itu apa. Semua hal tuh bisa jadi memicu kecemasannya dia. Dan kecemasannya ini tuh harus muncul tiap hari. Itu yang terjadi pada GAD. Kemudian gejalanya ini itu biasanya mencakup unsur berikut: kecemasan, ketegangan motorik, sama overaktivitas otonomik. Pada anak-anak sering terlihat adanya kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan. Kemudian ada gejala-gejala lain yang sifatnya itu sementara.
Kalau misalkan ada depresi itu tidak membatalkan diagnosis utama gangguan cemas menyeluruhnya ya. Nah, selama hal tersebut tuh tidak memenuhi kriteria lengkap dari episode depresi, di mana kriteria lengkap episode depresi itu kan minimal terdapat untuk yang depresi ringan ya. Minimal ada 2 kriteria mayor plus 2 kriteria minor yang terjadi dalam waktu minimal 2 minggu. Nah, kalau misalkan depresinya itu tuh tegak kuat, minimal depresi ringan, tapi juga ada gejala anxiety-nya, maka kita harus menegakkan diagnosisnya itu tuh sendiri-sendiri gitu. Jadi gangguan depresi dan gangguan ansietas. Tapi kalau misalkan antara depresi dan juga kecemasannya itu tuh nggak saling kuat gitu, maksudnya ini kok kayaknya menuju ke depresi tapi nggak memenuhi kriteria minimal kriteria dari depresi ya, nggak memenuhi depresi ringan. Misalkan cuma ada 1 kriteria mayor sama 1 kriteria minor, tapi dia kok ada cemas-cemasnya juga, jadi kayak nggak jelas gitu loh, nggak bisa saling menegakkan. Nah itu nanti diagnosisnya jadi gangguan campuran anxiety dan depresi, kayak gitu deh. Nah untuk diferensial diagnosisnya ya gangguan cemas lainnya kayak anxiety, panic attack gitu ya, fobia, PTSD, GAD, gangguan campuran anxiety dan depresi somatoform, dan kelainan organ yang ditemukan gitu. Tata laksananya pada gangguan cemas itu, nah jadi gini, kalau gangguan cemas menyeluruh itu kan sebenarnya tidak memerlukan tidak memerlukan suatu anti cemas yang sifatnya itu tuh kerjanya cepat, kecuali panic attack ya, nanti beda lagi. Jadi lini pertama untuk farmakoterapi dari gangguan cemas menyeluruh menurut panduan terbaru ya, berdasarkan buku pokoknya buku psikiatri, aku lupa namanya, itu di MMN ada ya, aku tapi lupa, nanti bisa dicari lagi. Nah itu tuh lini pertamanya tuh ternyata malah SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yang kita ketahui dia kan merupakan antidepresan. Tapi ternyata karena depresi dan anxiety itu patofisiologinya tuh mirip, sama-sama dopaminnya itu kurang, makanya bisa pakai SSRI gitu untuk dua-duanya. Nah pada gangguan cemas, lini pertamanya untuk guideline terbaru itu bukan benzodiazepin ya, tapi dengan menggunakan SSRI. SSRI itu kayak sertralin, fluoxetine, citalopram. Nah untuk guideline terbaru juga lini pertama pilihan dari SSRI ini yang terbaru ya, itu pakai escitalopram. Dosisnya itu 10 mg, itu ada juga sediaan tabletnya 10 mg. Nah, terus biasanya tapi karena si SSRI ini membutuhkan waktu lumayan lama untuk bekerja, untuk punya efek anti cemasnya, biasanya tuh dia butuh waktu sekitar 2 minggu ya minimal. Makanya dia nggak bisa menangani cemas dalam waktu singkat 1-2 hari. Jadi SSRI itu nggak bisa dipakai untuk menangani serangan panik. Yang mana serangan panik itu kan terjadinya lumayan gawat ya, itu kan termasuk kayak butuh diselesaikan dengan cepat. Jadi kalau pada serangan panik kita butuh obat yang onset kerjanya itu lebih cepat. Nah pada serangan panik pilihan obatnya itu adalah golongan benzodiazepin, anti ansietas golongan benzodiazepin, misalkan alprazolam, diazepam, lorazepam, clobazam, kayak gitu. Karena onset kerjanya benzodiazepin ini itu lebih cepat, jadi dia nanganin cemas dan paniknya itu tuh juga lebih cepat. Nah, tapi perlu perhatian bahwa benzodiazepin ini beresiko menyebabkan ketergantungan. Jadi resiko kecanduan obatnya tuh tinggi. Makanya kenapa pada gangguan cemas menyeluruh yang nggak terlalu perlu onset cepat untuk kerja obatnya itu dihindari pemberian benzodiazepin ya, karena bikin ketergantungan. Makanya pilihan terapi lini pertamanya berdasarkan guideline terbaru untuk GCM itu adalah SSRI. Nah, tapi kalau misalkan kita kepingin kerjanya lebih cepat, beberapa dokter juga bisa mengkombinasikan SSRI disertai diazepam. Tapi benzodiazepin. Tapi kita nggak boleh ngasih benzonya ini tuh berkepanjangan. Jadi boleh misal ngasih benzo, tapi maksimal penggunaannya 2 bulan. Misal kita kasih benzo untuk 2 minggu untuk dikonsumsi bareng sama SSRI.
Jadi sambil nanti SSRI-nya mulai bekerja setelah 2 minggu, kita lepas benzonya. Jadi pasien tinggal konsumsi SSRI-nya aja untuk cemasnya. Untuk menghindari pasien mengalami kecanduan benzodiazepin. Kayak gitu ya. Oke, kemudian prognosisnya gimana? Angka remisinya kurang dari 50%. Penurunan angka remisi dapat disebabkan oleh hubungan keluarga yang nggak harmonis, komorbid dengan kepribadian avoidant, komorbid dengan kepribadian dependent, komorbid dengan OCD, komorbid dengan gangguan akses 1, dan juga perempuan. Gangguan cemas itu minimal ada 3 dari 6 gejala. Gelisah atau bersemangat, mudah lelah, sulit konsentrasi, iritabilitas, ketegangan otot, gangguan tidur. Jadi dia sulit tidur atau tidurnya tuh jadi nggak berkualitas gitu ya. Nah, ini untuk tabel perbedaan ansietas dengan depresi, di mana ansietas itu cenderung sulit tidur dan depresi cepat bangun. Rasa lelah ditemukan di depresi, paling tidak enak ansietas itu di sore hari dan depresi di pagi hari. Secara psikis, ansietas ini masih punya rasa kasih sayang, masih punya perhatian atau hobi, masih punya humor, masih punya tujuan hidup. Sedangkan pada depresi, orangnya tuh bakal cenderung banyak menangis dan menyalahkan diri. Nah, yang bukan cemas itu nomor 11 ini distimik ya. Distimia itu jadi gejala depresi ringan atau sedang dalam 2 tahun periode, tidak lebih dari 2. Jadi itu gini ya, distimia itu menunjukkan, bisa dibilang depresi ringan, tapi dia itu nggak bisa disebut depresi ringan juga, karena dia nggak memenuhi kriteria depresi ringan. Depresi ringan itu kan tegak kalau misalkan terpenuhi 2 kriteria mayor tambah 2 kriteria minor. Tapi pada distimia ini tuh nggak memenuhi itu. Misalkan cuma ada 2 kriteria mayor dan ada 1 kriteria minor. Atau misalnya cuma ada 1 kriteria mayor, 2 kriteria minor. Atau cuma ada 1 kriteria mayor dan 1 kriteria minor. Nah, itu kan jadi nggak bisa memenuhi kriteria depresi untuk yang paling minimal ya, yaitu depresi ringan. Atau misalkan gini, dia depresi nih, ada afek depresi. Tapi depresi itu kan minimal jangka waktunya 2 minggu, sedangkan orang dengan distimia ini tuh mengalami episode depresinya tuh nggak nyampe 2 minggu gitu. Jadi misal cuma 3 hari, cuma 1 hari. Nah, itu disebut sebagai distimik gitu. Nah, terus dia harus disebut sebagai distimik kalau gejala kesedihan yang dia alami ini itu minimal berjalan selama 2 tahun, baru dia bisa dibilang sebagai distimik. Gitu ya. Oke, terus kita masuk ke depresi. Berikut ini ditemukan pada penderita gangguan depresi. Menyalahkan diri sendiri, ya. Kalau rasa kasih sayang, perhatian dan hobi, tujuan hidup dan humor itu masih ditemukan pada penderita ansietas. Orang yang depresi tidak punya keluhan sulit jatuh tidur. Ya, kalau sulit jatuh tidur itu kan lebih ke arah ansietas ya, alias si early type of insomnia. Kalau orang depresi itu dia lebih ke arah gampang tidur, tapi dia tuh gampang kebangun gitu. Jadi tidurnya tuh kurang. Biasanya kalau dia udah kebangun, dia jadi nggak bisa tidur lagi. Atau istilahnya adalah late type of insomnia. Insomnia tipe late gitu. Diagnosis depresi, kriteria diagnosis gejala depresi antara lain. Ini ya, gejala utamanya itu ada 3. Afek depresif. Afek depresif itu ya tampak sedih ya. Kalau misalkan kalau di soal tuh digambarkan dengan pasien tampak murung, mengatakan bahwa ia banyak menangis gitu. Cara berbicaranya lambat, itu adalah afek depresif. Kemudian kriteria mayor yang kedua itu kehilangan minat dan kegembiraan. Misal biasanya tuh dia suka K-pop gitu ya, tiba-tiba dia depresi, dia nggak suka lagi nonton Haechan, dia nggak suka lagi nonton Jaemin, kayak gitu. Kemudian berkurangnya energi. Yang kehilangan minat dan kegembiraan ini disebut sebagai anhedonia ya. Lalu yang ketiga adalah berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Dia mudah ngerasa lelah sehingga aktivitasnya menurun. Ini yang disebut sebagai anenergi. Terus kriteria minor lainnya itu tuh ada 7, yaitu konsentrasi dan perhatiannya berkurang, harga diri dan kepercayaan dirinya juga berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis atau madesu ya, masa depan suram,
gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidurnya terganggu, dan nafsu makannya berkurang. Untuk episode depresif, dari ketiga tingkat keparahan tersebut diperlukan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk penegakan diagnosis. Akan tetapi, periode lebih pendek dapat dibenarkan jika gejala luar biasa beratnya dan berlangsung cepat. Misalkan, pada kriteria diagnosis depresi sedang dan depresi berat, kalaupun dia nggak berjalan 2 minggu, belum sampai 2 minggu, tapi ada tingkat keparahan ya, atau kegawat daruratan, misalnya ada percobaan untuk bunuh diri, tanpa harus memenuhi kriteria 2 minggu, dia udah bisa dikatakan sebagai depresi. Jadi kayak gitu ya. Kalau depresi ringan, dia tetap harus 2 minggu ya. Pada depresi sedang dan berat aja, kalau ditemukan gejala bunuh diri, baru deh dia bisa tegak depresi walaupun belum 2 minggu. Diagnosis depresi mayor ditegakkan apabila pasien mengalami gejala selama minimal 2 minggu. Depresi minor ditegakkan apabila pasien mengalami minimal 2 gejala depresi selama 2 minggu namun tidak memenuhi kriteria depresi mayor gitu. Misalnya pada distimia tadi. Nah, ini ya. Terus habis itu apa aja sih gejalanya ya, ini tadi ya, ada decreased mood, apati atau loss of interest atau anhedonia, appetite change atau dia jadi nggak nafsu makan, sleep disturbance atau sulit tidur, psychomotor agitation or retardation, fatigue atau lelah, kemudian worthlessness atau guilt, merasa bersalah, merasa dirinya nggak berguna, executive dysfunction, dia jadi nggak bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari, dan juga ada suicidal ideation, jadi ada ide dan keinginan untuk bunuh diri, bahkan bisa sampai ada percobaan bunuh diri. Antidepresan itu pilihan utamanya adalah SSRI. Contohnya apa sih SSRI ini? Yaitu yang banyak ditemukan ya biasanya fluoxetine, sertralin, escitalopram tuh. Nah, terus kalau misalkan pakai SSRI nggak mempan, kita pakai apa? Kita pakai tricyclic. Tricyclic ini misalnya apa? Amitriptyline nih yang paling terkenal ya. Maprotilin, doxepin, despiramin. Tetap ya, yang paling terkenal itu adalah amitriptyline. Dosisnya 10 sampai 25 mg. Nah, terus kalau misalkan pakai tricyclic kok masih nggak mempan, maka kita kasih MAOI. MAOI atau MAOI itu adalah monoamin oksidase inhibitor. MAOI ya, MAOI. Monoamin oksidase inhibitor. Contohnya apa? Contohnya adalah phenelzine, isocarboxide, dan juga transipromin gitu. Kalau misalkan dengan SSRI sama tricyclic nggak mempan. Oke, gejala cemas kecuali takut mati. Ide mati itu kan biasanya ditemukannya di depresi ya. Depresi positif ya ditemukan kriteria mayor dan minor depresi tadi. Mayornya ingat ada 3, afek depresi, kemudian anhedonia, dan juga anenergi. Kriteria minornya ada 7. Apa aja? Penurunan konsentrasi, kemudian sulit tidur, gangguan makan, terus dia merasa pesimis dan masa depannya suram, terus ada perasaan rendah diri dan kurang percaya diri, sama satunya adalah keinginan untuk bunuh diri. Bukan iya ya, ada ide bunuh diri tuh masuk ke kriteria minor. Oke. General Adaptation Syndrome, fase reaksi atau peringatan atau alarm phase tadi ya, dimana ini tuh maksudnya apa gitu. Kita lihat ya. Belum mencapai batas pertahanan tapi sudah terdapat gejala psikis dan fisik. Ya, bisa sih. Sudah pasti terjadi gejala psikosomatik. Bisa sih pada fase alarm ini terjadi psikosomatik, tapi belum tentu ya. Belum mencapai batas pertahanan tetapi sudah terdapat gejala psikis dan fisik. Ini sama ya antara B sama D ini. Kalau yang C sudah mencapai batas pertahanan tapi sudah terdapat gejala psikis dan fisik. Ya, kalau yang C ini itu adalah capek ya. Kalau yang B sama D ya bisa sih, sama aja soalnya keduanya. Kalau yang A, tubuh bisa mengatasi stresor dengan baik, itu kan fase yang kedua ya, fase defense, fase pertahanan gitu. Oke, kita lihat ya, di fase peringatan,
detak jantungnya meningkat, kontraksi limpa, peninggian glukosa darah, perubahan distribusi darah, perubahan sistem respirasi, perubahan pemanjangan massa jendal darah dan pupil melebar serta berkeringat. Ya benar ya, berarti definisi yang B sama D. Jadi dia belum sampai ke batas pertahanan, belum sampai ke fase defense, tapi udah bisa kita lihat nih ada gejala psikis dan fisik yang muncul. Itu namanya adalah fase reaksi atau peringatan. Kalau fase bertahan itu ada mobilisasi kemampuan fisiologis, penurunan kadar ACTH, terfokus pada organ yang terlibat dan respons sistem organ spesifik. Jika adaptasi berhasil, maka tubuh bertambah sehat, tahan banting, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak berhasil mempertahankan fase defense ini, maka bakal masuk ke fase tidak berdaya atau fase kelelahan, exhaustion. Nah, nanti bisa jadi ada kemunduran fungsi organ atau sistem organ, dan semua daya untuk adaptasi udah habis terpakai. ACTH-nya jadi tinggi, kortisolnya jadi tinggi, kemudian timbul penyakit adaptasi, jadi stress related disease, misalkan apa? Misalkan asma, terus misalkan dispepsia, GERD gitu. Fase paling ringan dari semuanya adalah fase paling ringan ya. Menurutku fase paling ringan itu malah fase pertahanan. Karena di fase pertahanan ini tuh dia udah punya defense mechanism, jadi udah punya coping mekanismenya udah jalan ya. Menurutku sih fase pertahanan ya. Tapi nggak tahu kenapa ini jawabnya fase reaktif atau peringatan ya. Tubuh dapat mengatasi stresor dengan baik itu kan. Ya iya sih, kalau misalkan bisa mengatasi pas di fase reaktif nggak perlu ada fase pertahanan ya. Tapi bukannya coping mekanisme baru muncul ketika fase pertahanan ya. Jadi tadi yang di atas tuh kan kurvanya tuh kan juga ditunjukin ya di atas tadi bahwa pada fase pertahanan itu adalah satu-satunya fase dari ketiga fase itu yang stress resistance atau resistensi terhadap stresnya itu tuh paling tinggi gitu. Jadi kalau menurutku yang paling ringan fase pertahanan sih. Tuh. Nah, terus sindrom adaptasi fase reaktif. Fase reaktif itu kan fase alarm, jadi ada peningkatan simpatis, jantung berdebar, hiperhidrosis atau keringetan, pupil melebar, glukosa darah meningkat, motilitas usus menurun, dan juga bronkodilatasi. Kita bahas tentang aksis. Jadi kalau misalkan di psikiatri itu tuh ada diagnosis multiaksial, beda ya sama penyakit lainnya yang diagnosisnya tuh cuma satu. Kalau di psikiatri itu tuh kita mendiagnosis tuh langsung 5 aksis. Aksis pertama itu terkait gangguan klinisnya dan kondisi lain yang menjadi fokus dan perhatian klinis. Misalkan gangguan depresi, gangguan mood gitu. Aksis 2 terkait dengan gangguan kepribadian sama retardasi mental. Misalnya orang dengan skizofrenia ternyata dia tuh sebelum sakit punya kepribadian tipe skizoid dan tipe avoidant gitu. Nah, kita sebutin lah tuh kepribadian skizoid dan avoidant di aksis 2. Kemudian aksis 3. Aksis 3 ini yang terkait dengan kondisi medik umum. Misalnya, ternyata pasien yang skizofrenia ini tuh punya penyakit bawaan juga. Penyakitnya itu apa? Diabetes tipe 2 misalnya. Nah, itu nanti kita masukin tuh aksis 3-nya, kita tulis diabetes mellitus. Aksis 4, masalah psikososial dan lingkungan. Misalkan, pasien yang skizofrenia ini, dia tuh sampai nggak bisa bekerja lagi, dia sampai dikeluarkan dari pekerjaannya karena penyakit mentalnya. Nah, berarti di situ ada masalah dalam hal pekerjaan. Terus aksis 5-nya penilaian fungsi secara global. Misalnya pasien skizofrenia katatonik tipe stupor, itu kan gerakannya melambat ya. Otomatis dia tuh jadi kehilangan fungsi sehari-harinya, dia jadi disabilitas berat gitu. Maka gangguan fungsinya, penilaian fungsi globalnya atau global assessment functionnya itu ke derajat yang paling parah gitu. Gitu. Nah, antara aksis 1, 2, dan 3 tidak selalu harus ada hubungan etiologik atau patogenesis. Hubungan antara aksis 1, 2, dan 3 dan aksis 4 dapat timbal balik dan saling mempengaruhi. Gitu deh. Nah, terus ini pertanyaannya aksis 3 itu tentang medical disorder, aksis 4 tentang gangguan psikososial dan lingkungan gitu ya. Ini diingetin ya. Aksis 1, gangguan klinis dan kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. Kenapa pasiennya dibawa? Kemudian aksis 2, gangguan kepribadian dan retardasi mental. Aksis 3 terkait kondisi medik umum. Aksis 4 terkait masalah psikososial dan lingkungan. Dan aksis 5 terkait penilaian fungsi secara global. Gitu deh.
Gejala psikosomatis. Patofisiologi gangguan psikosomatik, yaitu gangguan keseimbangan saraf otonom vegetatif, gangguan konduksi impuls melalui neurotransmitter, hiperalgesia alat visceral, dan gangguan sistem endokrin atau hormonal yang berhubungan atau biasanya ada gejala positif dengan psikosomatis, emosi plus keluhan fisik. Ya, kalau halusinasi itu enggak sih. Halusinasi itu masuknya nanti ke gejala psikotik ya, bukan psikosomatis. Disintegrasi kepribadian lebih ke arah gangguan kepribadian, distorsi realitas itu masuk ke gangguan psikotik, dan waham itu masuk ke psikotik. Yang psikosomatis itu lebih ke arah emosi, itu bikin muncul keluhan fisik gitu. Misalkan ngerasa sedih, ngerasa shock, ngerasa takut, ngerasa panik, tiba-tiba nanti asmanya kambuh. Itu namanya psikosomatis. Kemudian nomor 2, yang tidak berhubungan atau biasanya ada gejala negatif ya berarti dengan psikosomatis, yaitu halusinasi dan waham. Karena dia halusinasi dan waham itu ditemukannya di psikotik ya, bukan psikosomatis. Beda. Nah, kalau emosi, faktor presipitasi atau faktor pemicu, faktor predisposisi, dan agravasi itu berhubungan dengan gejala psikosomatis. Spesifik pada psikosomatis, keluhan fisik yang berhubungan dengan emosi. Yang bukan di psikosomatis itu adalah halusinasi atau waham, karena dia masuknya ke psikotik. Kita masuk ke terapi. Nah, terapi sebenarnya kalau terapi di psikiatri itu gampang ya ngapalinnya, karena ya obatnya tuh itu aja gitu. Antidepresan, anti-ansietas, antipsikotik, dan anti-insomnia. Lebih enak ngapalinnya daripada obat-obatan di IPD yang banyak sekali jumlahnya dan juga macamnya, ya kan? Nah, oke. Kita masuk ke antidepresan. Nah, antidepresan tuh dibagi jadi farmakoterapi dan non-farmakoterapi. Non-farmakoterapinya bisa edukasi, reassurance, sama psikoterapi. Sedangkan farmakoterapinya tuh bisa pakai trisiklik antidepresan, misalkan amitriptylin. Penghambat reversible MAO atau monoamin oksidase inhibitor, misalkan moclobemid. Kemudian antidepresan generasi 2, misalkan maprotilin. Kemudian SSRI, misalkan sertralin, fluoxetine, sama escitalopram. Dan juga simpanomimetik sesuai indikasi. Dimana urut-urutannya untuk memberi antidepresan itu yang pertama, lini pertamanya SSRI dulu. SSRI nggak mempan, kita ganti jadi trisiklik. Trisikliknya nggak mempan, baru kita masuk ke monoamin oksidase inhibitor atau MAOI. Kemudian anti-ansietas. Nah, non-farmakoterapinya bisa edukasi, reassurance, sama psikoterapi. Intinya terapi non-farmakoterapi itu tuh diajak untuk mikir gitu, mikir ulang. Kita berusaha ngobrol sama pasiennya untuk mengembalikan daya pikirnya, mengembalikan pola pikirnya ke jalan yang benar gitu. Nah, farmakoterapi anti-ansietas ini adalah benzodiazepin. Nah, biasanya benzodiazepin ini obatnya yang belakangnya tuh am-am gitu ya. Diazepam, alprazolam, clobazam gitu. Non-benzodiazepin bisa pakai buspirone, beta blocker tuh juga bisa dipakai. Terus SSRI, SNRI, sama simptomatik. Dimana untuk anti-ansietas ini sebenarnya tetap ya, lini pertamanya kita kasih SSRI. Kecuali kalau dia butuh aksi yang cepat. Kalau butuh aksi yang cepat kayak gangguan panik, barulah kita kasih benzodiazepin. Nah, kenapa ini pertamanya SSRI? Kayak yang udah dijelasin tadi. Karena kalau kita kasih benzodiazepin itu tuh bikin ketergantungan, dan kita cuma bisa ngasih tuh maksimal 2 bulan. Nah, sedangkan dalam waktu 2 bulan itu, nggak semua orang bisa resolve dari ansietasnya dia. Nah, ada orang yang butuh waktu lebih dari 2 bulan untuk resolve ansietasnya dia menggunakan farmakoterapi. Jadi lebih aman dikasih SSRI yang nggak punya efek ketergantungan daripada dikasih benzodiazepin nanti malah jadi pecandu gitu deh. Oke, antidepresan ini adalah TCA bisa. TCA itu apa ya? TCA bukan trisiklik ya. Oke, sorry. Berarti ini SSRI ya. Psikofarmaka dari si ya gitu. Ini untuk mekanisme aksinya, MAOI itu, these drugs bind with the enzyme monoamin oxidase, inhibiting MAO, allows norepinephrine, serotonin, and dopamine to accumulate in the presynaptic neuron. When stimulated, the neuron therefore has more of this neurotransmitter to release. Kalau tricyclic itu block the reuptake of norepinephrine and serotonin, leaving more in the synapse.
They vary in terms of how relatively selective they are for norepinephrine versus serotonin. Sedangkan SSRI, the serotonin-specific reuptake inhibitor, are aptly named. They block the reuptake of serotonin in a relatively pure manner. They neither block the reuptake of other neurotransmitter to a significant degree, nor do they block postsynaptic receptor. Nah, ini nih untuk side effect dari antidepresan, ya. Ya, tricyclic antidepresan TCA bisa juga ya tadi berarti. Oke, kemudian anti-ansietas benzodiazepin, alprazolam. Oke, untuk psikosomatis materinya sudah selesai. Ini mirip kayak psikiatri ya sebenarnya obat-obatannya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.